Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallimu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah karuniakan 3 hal langsung kepada kita. Yang pertama apa? Allah memberikan derajatnya. Yang kedua, Allah memberikan bahagia. yang ketiga, Allah memberikan nikmatnya. dalam hal perkara bahagia, hidup kita baru akan bahagia kalau kita bisa menjaga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, apapun yang kita miliki, apapun yang ada pada diri kita, jika kita syukuri, maka itu akan menyebabkan kita punya rasa Syukur, rasa bahagia. Allah akan buat kita bahagia dengan apapun yang kita miliki, jika itu kita syukuri. Sebaliknya, bila kita ingkar, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, maka yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cabut nikmat itu dari kita. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu banyak fadilah dan keutamaan salawat ini yang Allah SWT akan berikan kepada kita. Semoga kita berharap Allah SWT berikan segenap fadilah salawat ini kepada kita semua. Baik yang kita tahu ilmunya ataupun yang kita belum tahu ilmunya. Pak Ustadz bukan sekali 2 kali, karena Pak Ustadz sudah bergaul lama ya dalam kehidupan dunia pendidikan. Jumpa dengan orang yang hebat dalam dunia akademik udah sering kali. Oh, jumpa dengan alumni tamat pesantren sudah banyak kali. Dan Pak Ustadz membedakannya itu saja, 2 hal saja. Orang yang dulu suka, orang yang tetap menjaga zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjaga salat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmunya itu berkah dan dia rendah hati. Karena ilmu bila tidak diiringi dengan mengingat Allah, bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi kesombongan. Makanya mumpung kalian dari kecil-kecil sekarang Pak biasakan. Kalau dulu kita tuh punya amalan zikir pagi petang. Sekarang masih ada kan? Masih kan? Alhamdulillah Rabbil alamin. Zikir pagi petang dijaga, sholawat dijaga, maka insya Allah ilmu itu akan menjadi lebih berkah. Semakin tinggi ilmunya, semakin lapang dadanya. Semakin banyak pemahaman agama Allah beri kepadanya, semakin rendah hatinya. Inilah amalan hebat para sahabat Nabi SAW. Mereka tidak pernah memisahkan. Oh, mentang-mentang dia sudah belajar Quran, dia berhenti zikir? Enggak. Oh, mentang-mentang dia sudah belajar ilmu agama, belajar hadis, belajar ini segala macam, lalu dia berhenti berzikir? Enggak. Semakin dia belajar agama, semakin dia jaga hatinya untuk diisi dengan zikir. Orang-orang yang belajar agama tapi tidak mengimbangi dirinya dengan mengingat Allah, tidak mau mengajarkan orang untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya fokus kepada ilmu, tapi lupa mengingat Allah, maka akan hilang 2 hal pada dirinya. 1, hilang kerendahan hati. 2, hilang adab. Kalau orang Minang sebut alam tak kambang jadi guru. Kita pelajari semuanya, tapi hati tetap diisi dengan mengingat Allah, maka badan ini jadi berat. Ilmu itu kayak gas. Makin diisi, badan ini pengen melayang aja. Tetapi pemberat batunya adalah zikir. Semakin sering kita zikir, maka tubuh ini berat. Tubuh ini gak akan melayang. Makanya kalau orang sudah berilmu, banyak ilmu itu, coba nengok jalannya kayak mau terbang aja. Kenapa? Karena dia merasa sudah hebat. Tapi kalau orang yang senantiasa hatinya diisi dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bersolat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubuhnya berat. Kalau jalan itu jadi merunduk, walaupun gas banyak di kepalanya. Gas ini kita ibaratkan sebagai ilmu. Dalam buku Script to Beres di Robert T. Kiyosaki mengajarkan, ini konsepnya, ini konsep ekonomi ini.
Tapi konsep ekonomi ini, nasihat ekonomi ini penting juga untuk semua kita. Termasuk untuk perkara belajar agama. Kalau Anda ingin sukses, kalau kamu ingin berhasil, punya cita-cita dan ingin berhasil dengan cita-cita itu, maka apa kata Robert T. Kiyosaki? Carilah seorang guru. Jangan cari seorang penasehat. Kalau kamu ingin berhasil, carilah seorang guru, jangan cari seorang penasehat. Siapa itu seorang guru? Seorang guru adalah orang yang sudah pernah melakukannya, lalu kemudian dia berhasil di bidangnya. Sesudah itu dia mengajarkan kepada orang lain. Ini namanya guru. Beda dengan penasehat. Kalau penasehat, dia bisa ngomong, dia bisa mengkritik, tapi dia nggak pernah buat. Sekarang pertanyaannya, apa cita-cita kalian sendiri? Masuk pesantren pengen jadi apa? Pengen jadi hafizah, belajar sama hafizah. Itu guru. Coba bayangkan kalau kalian belajar hafizah, bagaimana cara ngafal Quran 30 juz sama umat. Wah, insya Allah juz sama ya. Juz 30. Sebab kenapa? Karena umat dan Pak Ustadz belum pernah selesai 30 juz, jadi nggak tahu suka dukanya kayak mana, manis pahitnya kayak mana, cara mempertahankan hafalan kayak mana, nggak pernah bisa tahu. Tapi orang yang sudah selesai khatam kubro, tahu, dia sudah pernah mengalami masa-masa itu. Jadi tidak bisa menciptakan sesuatu yang dia sendiri tidak bisa lakukan. Itu sudah awal sebuah kegagalan dalam hidup. Kita belajar kepada guru yang salah, yang dia tidak pandai, tapi dia malah suruh. Jadi selain jadi hafizah, apa lagi? Masa kalian cuma menghafal Quran doang, tapi nggak jadi siapa-siapa di dunia ini? Pengen jadi orang alim, belajarlah kepada orang yang alim. Pengen dekat dengan Allah, belajarlah dengan orang yang dekat dengan Allah. Pengen bisa mencintai baginda Nabi SAW, belajarlah dengan orang-orang yang sudah mencintai baginda Nabi SAW. Pengen hidup ini punya adab, punya akhlak, punya ilmu, plus punya adab, punya akhlak, maka belajarlah kepada orang yang sudah punya adab dan akhlak. Kucing ngomong sama anak. Apa kata induk kucing sama anaknya? Nah, cukuplah mama yang menderita, cukuplah emak yang menderita. Hidup sebagai kucing, diremehkan manusia. Sendal dilemparin ke kita, batu dilemparin ke kita. Cuma gara-gara nyuri ikan asin di dapur. Berapa lahan ikan? Kadang-kadang disiram kita sama air panas. Gak ada harga diri kita sebagai kucing. Mama ingin kalian para anak-anak kucing harus bisa menjadi harimau. Kata siapa? Mamanya kucing. Bagaimana cara mama kucing ngajarin anaknya jadi harimau? Emaknya kucing tetap mengeong, tuh anaknya mengeong, jadi ya kan? Emaknya kucing kalau dia nyuci sampah, tuh anaknya cuci sampah, jadi ya kan? Karena nggak bisa kucing mengajarkan anaknya menjadi seekor harimau, nggak bisa. Ada kambing, dia merasa terzolimi. Ngomong ngajarin sama anak-anaknya, wahai anak-anak kambing, kita harus bangkit, kita harus kuat, kita harus bisa segarang harimau. Bisa nggak kambing segarang harimau? Nggak bisa kalau dia tinggal di kelompok kambing. Sepanjang dia hidup dengan gurunya, dengan contoh tauladannya, kucing melihat kucing, kambing melihat kambing, maka dia tak akan jadi harimau. Dia tidak akan bisa jadi harimau. Nggak bisa. Karena kalau pengen jadi harimau, maka anak kucing itu semenjak bayinya harus disatukan dengan anak harimau, tinggallah di kandang harimau. Sepanjang harimaunya nggak makan anak kucing itu ya, bisa hidup dia sampai besar, maka nyalinya akan seperti harimau. Walaupun faktanya dia adalah kucing, dia akan lupa kalau dia adalah seekor kucing. Dia akan merasa aku adalah harimau. Apa kata kawan kucing-kucing yang lain? Woi, tahu diri seketek, awak kucing. Sembarangan kucing kok ngomong. Aku harimau ya, raja hutan ya.
Ada orang jautan KTE, aku kan masih anaknya. Sampai kadang nanya merasa tetap sebagai anak harimau, padahal nggak kayak kan? Karena anak harimau memang sekadar kecil. Aku kan masih anaknya, nanti aku akan tumbuh besar. Oh, seperti mak bapakku yang seekor harimau. Itu gara-gara dia tinggal bersama harimau. Anak ayam, telurnya diatasin sama bebek. Akhirnya dari kecil bebek ini, anak ayam ini tumbuh besar bersama anak-anak bebek lain. Tahu apa yang terjadi kebiasaan? Bebek berenang berjejer, anak ayam ikut. Padahal biasanya ayam nggak mau ke air kan? Ayam nggak mau ke air, takut dia sama air tuh. Tapi anak ayam yang satu ini dia berani, karena dia melihat saudara-saudaranya. Mereka kan nggak pernah kenal yang namanya kaca cermin. Mana tahu dia bentuknya kayak apa. Dia merasa, oh kayak gini bentuk bebek, berarti aku kayak gitu juga. Karena dia nggak pernah ketemu cermin. Kalau dia ketemu cermin, tengok muka sendiri, marah dia. Woi, kau ayam. Padahal dia ayam. Anak bebek besar tumbuh sama-sama, anak ayam tumbuh sama-sama dengan anak bebek. Induk bebek masuk ke air, anak bebek ikut berjajar belakang terus, anak ayam ikut. Karena dia merasa sebagai bebek. Sekali lagi, kalau kita pengen sukses, carilah seorang guru. Siapa itu seorang guru? Orang yang sudah pandai, orang yang bisa mengajak, orang yang bisa menunjukkan, dan plus orang yang bisa mencontohkan. Kemudian anak-anak Ustaz semua serta asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata itu punya energi. Kata-kata itu punya energi. Orang yang betul-betul mengamalkan apa yang dia katakan, maka setiap kalimatnya itu akan sampai ke dalam hati orang dengan mudah. Tapi orang yang hanya bisa bicara tapi dia nggak punya amalan, orang cuma sampai ke telinga kemudian keluar, nggak akan sampai ke hati orang, karena nggak ada energinya. Sama seperti contoh Pak Ustadz cerita hantu. Ini Pak Ustadz cerita hantu. Oh, ada hantu pocong putih, coklat-coklat, kotor-kotor badannya, dibungkus kepalanya gitu kan. Kalau kuntilanak putih-putih pakai daster, atau dapat dari mana dasternya, ya kan? Kalau mati kan nggak ada buat daster kan? Tapi kenapa setelah jadi hantu dia punya daster? Punya pakai daster, rambut panjang, padahal yang matinya rambut pendek. Setelah jadi hantu rambutnya jadi panjang. Kuntilanak bawa anak, apalagi macam-macam model hantu. Bosan ceritalah kayak begitu. Kalian cuma dengar dan sebatas tahu. Beda dengan orang yang betul-betul sedang melihat hantu. Dia cerita sama kalian. Aila aja cerita hantu 3 hari 3 malam sama si Aska. 7 hari 7 malam, 3 hari 3 malam. 7 hari 7 malam sama Aska nggak selesai. Aska santai. Ustaz tahu betul si Aska itu penakut tuh. Tapi waktu Aila cerita, Aska santai. Kenapa? Energinya nggak ada. Tapi coba cerita yang ada energinya. Orang yang betul-betul ketemu hantu, kalian lagi kumpul di sini, kita lagi diskusi apa, masuk jam kelas Pak Ustadz nih. Tiba-tiba datanglah salah satu santri siapa umpama dari luar, lari tendang pintu, nggak ada assalamualaikum, ya kan? Nggak pakai assalamualaikum. Umpamanya taruh umpama Chelsea kita di sini, Ustadz, pergi ke belakang. Kita masih ngomong, tiba-tiba dia lari dari kamar mandi, langsung duduk di sini sesak napas. Karena nggak ada cara masuknya kayak gitu, ditanya, kenapa Cel? Ada itu Ustaz. Apa? Itu di kamar mandi tadi. Kalian semua udah merinding, ya kan? Dia nggak cerita bentuk hantunya kayak apa. Nggak perlu dia cerita hantu itu bentuknya kayak gini, kayak gitu, nggak perlu. Dia hanya cukup sekali menyebut kalimat hantu. Selebihnya dia tunjukkan bagaimana ekspresi rasa takut. Ada hantu tadi Pak Ustaz di kamar mandi belakang. Dicontoh, ya kan? Jadi kalian takut pula. Ada hantu Pak Ustaz kamar mandi belakang. Semua ada. Selesai kegiatan nanya anak semua tuh. Hantunya di kamar mandi yang mana?
Untung kamar mandi ustazah. Berarti kamu tadi pakai kamar mandi ustazah? Enggak, cuman lewat kamar mandi ustazah pas tengok ke dalam ternyata ada ember sama gayung. Kalau betulan dia lihat, dia cerita sedikit saja, semua yang dengar ikut takut. Kenapa bisa beda? Ada orang cerita panjang lebar tentang hantu. Aila cerita sama Aska hantu 7 hari 7 malam. Santai aja Aska. Sudah cerita tenang, tidur pun aman, dia nggak takut. Ada apa Pak Ustaz? Tahu betul Aska itu penakut tuh. Tapi coba kalau yang betulan, kemudian dia cerita, energinya nggak akan sama. Orang yang mengamalkan yang dia katakan dengan orang yang cuma tahu lalu kemudian dia katakan, energi kalimatnya tidak akan sama. Ini hukum psikologi. Tidak akan sama. Orang yang betul-betul mengamalkan, orang-orang yang betul-betul mengalami kejadian itu, kemudian dia cerita kepada orang lain, itu akan cepat sampai ke hati orang lain. Iya kah? Kalau ceritanya tentang hantu yang mengerikan, dia mulai takut. Tujuan utama membuat lembaga pendidikan agama tahu apa? Kalau untuk berilmu, faktanya para sahabat Nabi nggak ada satupun yang masuk pesantren, tapi ilmunya banyak. Imam Bukhari pernah sekolah di pesantren mana? Nggak ada kan? Halo, perawi hadis terkenal. Imam Bukhari, Imam Muslim pernah sekolah pesantren mana? Nggak ada. Karena nggak ada pesantren pada masa itu. Jadi apa yang dicari di pesantren bukan ilmunya, tapi lingkungannya. Kalau ilmu seperti kata Aila kalau kirim surat sama mamanya kemana? Aila walaupun nggak di pesantren mah, tapi nanti Aila pasti akan bisa begini. Oh, dia betul, nggak salah juga. Karena kalau untuk belajar ilmu kita bisa cari dari buku. Googling di Google, di internet bisa dapat ilmu. Beli buku bisa dapat ilmu. Curi-curi dengar ustaz-ustaz ceramah bisa dapat ilmu. Ya kan? Kalau cuma untuk tahu. Ikut les-les biasa saja bisa juga dapat ilmu. Ada les bahasa Arab sekarang segala macam itu kan banyak tuh. Baik les offline ataupun les online bisa dapat ilmu. Yang nggak bisa didapatnya itu apa? Sifat. Lingkungan inilah membentuk sifat. Kalau dalam bahasa Pak Ustaz, masuk pesantren untuk apa? Supaya bisa jadi harimau. Anak kucing supaya bisa jadi harimau masukin ke pesantren. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada harimau yang ngajarin anak-anak jadi harimau. Nah, itu aja gunanya. Untuk belajar sifat dari sebuah lingkungan. Kalau dengan adanya kita terbiasa di pesantren, akhirnya tubuh kita sudah punya alarm. Tahu alarm? Tubuh kita sudah punya alarm. Apa sebab kita sudah terbiasa bangun jam sekian subuh? Jadi walaupun kita sedang di pesantren, ya nggak ada orang yang ribut tamam, nggak ada yang ribut bangun-bangun subuh. Kita lagi di rumah. Kalau udah terbiasa nanti ya setelah sekian tahun kalian di pondok pulang, nggak ada subuh-subuh jam 4 subuh nggak ada, tapi kebangun sendiri. Kenapa? Karena tubuh sudah bereaksi dengan lingkungan. Akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan bangun subuh, kebiasaan sudah subuh itu nggak tidur, malah ngaji, ya kan? Kebiasaan baca Quran, kebiasaan jaga zikir, kebiasaan hirzi pagi, kebiasaan hirzi sore, kebiasaan jaga sholat di awal waktu, kebiasaan sholatnya berjamaah, kebiasaan kalau makan sama-sama. Semua jadi kebiasaan. Jadi tujuan utama masuk pondok pesantren adalah membentuk kebiasaan-kebiasaan positif, bukan untuk pandai. Makanya kalian tidak usah pula yang merasa hebat, yang merasa pintar, nggak usah sombong. Kemudian yang nggak bisa hafal, nggak usah minder. Awalnya mau Ustaz, kalau mampu aku payah Ustaz, santai aja. Karena bukan itu program utamanya.
Program utamanya adalah tubuhmu, diri kita terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan positif. Kebiasaan bangun subuh sebelum subuh, kebiasaan tahajud, kebiasaan istighosah, kebiasaan sholat subuh berjamaah, kebiasaan sudah subuh baca Quran, kebiasaan hifzi pagi, kebiasaan hifzi sore, kebiasaan jaga zikir pagi, zikir sore. Kebiasaan-kebiasaan itu yang ingin kita tetapkan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Itulah fungsi pondok pesantren, untuk membentuk kebiasaan. Gagal seseorang itu disebut masuk pesantren kalau dia pulang tidak membawa kebiasaan. Pak Ustadz, kalau dia pulang bawa ilmu gimana tuh Pak Ustadz? Ilmunya banyak, dia sudah bisa ini, dia bisa baca itu, bisa ini, bisa itu, segala macam. Tapi ketinggalan kebiasaan itu di pesantren, dia gagal. Kebiasaan bangun subuh ketinggalan di pesantren. Pas pulang dia nggak mau bangun subuh, walaupun ilmunya banyak. Itu namanya gagal. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah tujuan utama masuk pesantren adalah untuk mendapatkan kebiasaan. Yang kebiasaan-kebiasaan positif itu terprogram di dalam diri kita, terbentuk kepada diri kita. Kemudian kita keluar dari pesantren, kebiasaan itu terbawa keluar pesantren. Ini yang disebut sebagai santri yang berhasil. Semakin banyak ilmunya, semakin besar tanggung jawabnya untuk mengamalkannya, untuk mengajarkannya, dan lain-lain sebagainya. Sementara dia nggak punya sifat. Sementara kebiasaan-kebiasaan baiknya itu tertinggal di pesantren. Dia keluar cuma bawa ilmu, tapi tidak bawa kebiasaan-kebiasaan positif. Akhirnya apa yang terjadi? Di luar dia jadi orang sombong. Di luar dia jadi orang yang kaku. Tahu kaku? Nggak bisa ngapa-ngapain di tengah-tengah masyarakat. Nggak bisa ngapa-ngapain di tengah-tengah masyarakat. Dia merasa stylenya sudah lebih tinggi masyarakat orang awam. Ini bahaya. Kalau untuk belajarnya, kita ada di pesantren, kita ada di sekolah, kita ada di rumah, asalkan punya kemauan untuk belajar, bisa belajar. Ya kan? Ngafal Quran itu apakah harus hanya bisa di pesantren? Enggak. Sepanjang dia punya kemauan yang kuat, dimanapun dia berada, dia bisa ngafal Quran kalau dia mau. Karena prinsipnya dalam psikologi itu bisa karena kebiasaan lama-lama menjadi sifat akan membentuk karakter. Jadi setelah lama nanti kan pas lagi nggak di pesantren, tidur di rumah, tiba-tiba kita kelewat waktu sholat. Tidur jam 10. Pas kebangun tengok jam 1:30. Astagfirullah, 1:30, anak belum sholat. Sebab kenapa? Kebiasaannya sholatnya tepat waktu. Pas sekali terlambat nggak nyaman hati. Kebiasaan ini yang dicari di pondok pesantren. Sekali lagi, ilmu kita bisa dapat dengan belajar apa saja dan di mana saja dengan siapa saja. Asalkan punya keinginan, kita bisa mempelajari. Tapi sifat, kebiasaan, karakter hanya terbentuk dengan sebuah lingkungan. Inilah fungsinya pondok pesantren yang sebenarnya.